Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati dan para santri yang saya hormati, pada malam ini kita pertemuan pertama untuk mengkaji bersama-sama kitab Hidayah, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Qala Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Warfatul Anani Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Qudsi qaddasallahu ruhahu wa nawwara rihahu. Amin. Qala, berkata Al-Syekhu, siapa guru, Al-Imamu, dan menjadi imam, Al-Alimu, yang alim, Al-Allamatu, yang sangat alim, Hujjatul Islami, yang menjadi hujjahnya Islam, wa barakatul anami, dan menjadi barakahnya makhluk, yaitu Abu Hamid, namanya Muhammad, yaitu Muhammad Ibnu Muhammadin, yaitu anak laki-lakinya Muhammad, Al-Ghazali, yang bangsa Ghazali, At-Tusi, dan bangsa negara Tusi. Qaddasah, semoga mensucikan Allah, siapa Allah, ruhahu, pada ruh Imam Ghazali, wa nawwara, dan semoga memberikan cahaya siapa Allah, dharihahu, pada kuburannya Imam Al-Ghazali. Amin, amin. Di sini awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Setiap amal perbuatan kita ini harus diawali dengan bacaan Bismillah. Kenapa kita perlu baca Bismillah? Semua amal perbuatan itu yang dibaca Bismillah akan mendapatkan barakah. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa Bismillah, tidak mendapatkan barakah. Rasulullah bersabda, kullu dzalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa al-karim. Setiap amal perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu tidak mendapatkan barakah. Maka mau ngaji diawali dengan apa? Bismillah. Mau masak diawali dengan bismillah. Mau makan juga mengucapkan dengan bismillah. Mau tidur juga. Sudah terus ya. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan diawali dengan bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bismillah? Ini kita ingin berkata semua amal perbuatan kita ini atas nama Allah. Coba ibu-ibu misalnya mau mengatakan surat atas nama kepala desa, gagal nggak kira-kira? Gagal. Karena atas nama kepala desa. Apalagi lebih tinggi lagi, umpamanya ulang bawa surat atas nama bupati, gagal. Karena atas nama bupati. Nah, kenapa? Mesti
dapat hubungan dan dapat lindungan dari Tuhan. Begitupun kita, setiap amal perbuatan kita ini atas nama Allah. Nah, kita walaupun capek dipaksa, kenapa? Karena atas nama Allah. Pasti mampu. Mau sekolah walaupun berat, mau mondok, misalnya ada yang mau mondok berat, tapi kalau atas nama Allah menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Allah Maha Kuasa. Begitu kita juga mau belajar pasti paham. Kenapa? Karena atas nama Allah. Sedangkan Allah mempunyai sifat apa? Al-Alim. Kalau kita ini mau sedekah, tidak dengan apa? Bismillah. Berani enggak? Berani. Karena Allah Ar-Razzaq. Pasti apa yang kita berikan dapat balasan dari Allah. Berani enggak kira-kira? Jadi semua kalau atas nama Allah kita ini jadi semangat. Kenapa? Karena hati kita ini bersambung dengan Allah yang Maha Sempurna. Coba listrik ini, kita punya listrik bagus, kabelnya sambung. Apakah kabelnya putus? Bisa nyala nggak? Ya nyala. Coba sambung. Itu. Tapi nyalanya besar atau kecil tergantung besarnya lampu. Tapi yang jelas kalau putus mesti tidak menyala. Begitupun kita ini akan hidup, akan kuat, akan sukses dunia akhirat tergantung kita sambung atau tidak dengan Allah. Makin tinggi sambungan kita dengan Allah, maka makin kuat kita. Maka selalu mengucapkan Bismillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat Allah itu banyak. Ada Al-Mutakim, apa? Suka benda. Apa satu lagi? Al-Adab, penyiksa. Iya Pak ya? 99 sifat tahu. Tetapi kenapa yang ditampilkan selalu Bismillahirrahmanirrahim? Maha pengasih lagi Maha penyayang. Apa artinya? Setiap tindakan kita setiap hari harus mendahulukan kasih sayang. Orang tua kepada anak harus dahulukan apa? Kasih sayang. Jangan cemberut dong, kayak orang makan kencing gitu ya. Ada nggak orang? Nah, itu ada cemberut dong. Kita harus apa? Harus mendahulukan kasih sayang pada orang lain. Begitupun anak kepada orang tua, apa didahulukan? Kasih sayang. Anaknya harus sayang, kata-katanya yang enak didengar, sikapnya harus lemah lembut menunjukkan rasa sayang. Ngobrol sama ibunya, ini sangat sayang sekali. Kalau disuruh sudah kerjakan, alhamdulillah. Kalau dipanggil, duduk celuk sudah datang. Iya Pak Ibu. Alhamdulillah. Kenapa? Punya sifat kasih sayang. Apalagi umur ini, umur kecil ini. Waduh,
kita bahas qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Warakatul Anam. Berkata seorang guru, atau syekh apa itu? Guru. Syekh itu adalah seorang guru yang alim dan dia mengamalkan ilmu, itu namanya syekh. Kemudian al-imam, imam adalah imam itu. Imam ilmunya banyak dan banyak karangan kitabnya, banyak pengikutnya dan diikuti, namanya al-imam. Nah, Imam Ghazali ini artinya apa? Dia seorang yang banyak ilmunya dan diikuti oleh orang lain. Al-alim dia punya ilmu. Kenapa dia belajar? Kemudian al-alama, bukan hanya alim, al-alama sangat alimnya. Coba Imam Ghazali ini diterangkan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitab I'lamul Nubalah, mengarang kitab ini sebanyak 453 kitab. Coba bayangkan 453. Padahal hidupnya itu hanya umur 55. Coba. Dia lahir itu pada tahun 450 Hijriah, meninggal pada tahun 505 Hijriah. Coba. Bayangkan umurnya hanya 25 tahun, mengarang kitab sebanyak 453. Ada satu kitab yang dikarang itu 60 jilid dalam masalah. Nah, paling terkenal di Indonesia kitabnya apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Namanya Ihya Ulumuddin. Dan orang yang dikenal Ihya Ulumuddin. Dia salah kata, gitu ya. 4 jilid. Itu di dalam masalah ilmu tasawuf. Ada lagi yang terkenal lagi kitabnya apa? Hidayatul Hidayah, seperti yang kita baca pada malam ini. Ada kitabnya lagi yang terkenal apa? Itu namanya Al-Mustasqa Ibnul Usul, 2 jilid dalam usul ini, namanya Mustasqa. Ada kitab yang namanya apa lagi? Itu dalam masalah tauhid, namanya apa? Al-Iqtisad bil I'tiqad. Dia masalah tauhid. Terus sekarang masalah fikih, namanya Al-Wajiz, dalam masalah fikih. Ada lagi dia mengkritik filsafat, apa? Dia tulis tentang filsafat, apa namanya? Media dulu. Ada tentang kritik filsafat, apa ya? Ahadul falasifah. Nah, kemudian apa lagi? Dia itu menceritakan orang-orang yang sudah bingung dalam masalah akidah. Apa judulnya? Al-Mungkin Minal Dhalal. Nah, kemudian menceritakan tentang apa? Tentang rahasia ciptaan Allah, ular dan sebagainya. Apa kitab namanya? Asrarul Hikmah. Kemudian ada yang berkenaan bagaimana cara menata hati supaya hatinya baik, tidak kemana-mana. Apa kitabnya namanya? Syifaul Qulub. Nah, ada lagi bagaimana cara kalau bodoh yang benar, nggak nyeletek katanya orang perdura. Judulnya apa? Ayyuhal Walad. Banyak kitabnya yang digarap untuk menyatakan disebut namanya Allah. Sangatnya. Apalagi hujjatul Islam. Jadi hujjahnya Islam. Apa itu hujjatul Islam? Dia hafal Al-Quran, hafal hadis, paham Quran, paham hadis, dan dia bisa menjelaskan dengan panjang lebar dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya dan bisa membantah orang-orang yang menuduh pada Islam. Nah, disebut namanya hujjatul
hidupnya barokah pada manusia. Coba, dia hidup pada tahun berapa? Antara tahun 450 sampai 505. Atau kalau Masehi itu dia meninggal pada tahun 1111. Sekarang tahun berapa? 2017. Berarti sudah 1015. Dia meninggal sudah 1015. Masih sampai sekarang ilmunya nyampe kepada kita. Kita baik karena belajar ilmunya di dia. Kita baik dalam masalah hati karena baca sifat dulu. Kita belajar ilmu dengan benar karena belajar hidayah. Kita bisa ngerti tafsir karena dia karena belajar ilmu tafsir dia. Kita ngerti ilmu usul karena baca masalah sifat. Maka apa hidupnya? Barokah pada manusia. Beda dengan kita, tidak membawa barokah, membawa laknat kalau tidak beribadah kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Allah. Siapa yang Syekh Imam Ali Allamahul Islam dan berkelana itu siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya siapa? Anaknya namanya Hamid, maka dipanggil Abu Hamid. Siapa namanya sendiri? Namanya Muhammad. Nama ayahnya siapa? Muhammad. Jadi Muhammad bin, dirinya namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, maka dipanggil Muhammad bin Muhammad. Kemudian Ghazali. Kenapa? Ghazali itu karena dia lahir di Gaza. Ghazal yang sangat kuat itu di Palestina ya, yang dibawa oleh Israel dan berwilayah yang mati itu ya, yang kabur itu namanya disebut Ghazal. Kalau orang bisa dibilang apa? Gaza. Karena dilahirkan di Gaza itu disebut Gaza. Kemudian tinggal di Tunisia, Tusi. Maka Tusi itu bahkan daerah Tusi. Itu daerah Tusi itu kalau sekarang itu daerah apa? Indonesia. Jadi dia itu bukan tinggalnya di Arab Saudi. Apa kewajiban kita? Qaddasallahu lahu. Semoga Allah mensucikan rohnya. Apa artinya? Semoga dosa-dosanya diampuni, semoga amal baiknya diterima, sehingga rohnya suci dari segala muda dan suci dari segala siksa. Kemudian apa? Dan semoga hubungannya oleh Allah diberikan cahaya. Karena orang sebelum tiba hari kiamat semuanya ada di mana? Di alam kubur. Orang yang amal solehnya bagus maka kuburannya itu terang benderang mungkin kayak seperti ini, sehingga kalau Indonesia banyak maksiatnya maka gelap kayak di suruhnya. Maka kita berdoa buat warahmatullahi abu amin ya rabbal alamin. Jadi singkatnya begini, bahwa kita akan nanti terus menerus belajar hidayatul hidayah. Kitab hidayatul hidayah ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu nama aslinya namanya Muhammad bin Muhammad. Imam Al-Ghazali ini orangnya alim dan dia mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Hidupnya hanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Dia kerjanya kalau tidak ngajar dia ngaji, sehingga karangannya banyak sekali dan muridnya banyak sekali. Orang yang mengajar, orang yang belajar kitab Imam Ghazali
hati beriman kepada Allah dan Allah. Waktu yang sama hatinya tidak membutuhkan Allah. Hatinya tidak dengki pada tetangga dan teman. Ya, hatinya tidak jengkel kepada tetangga dan teman. Lidah tidak merasani tetangga dan teman. Lidah kita tidak meremehkan tetangga dan teman. Kemudian perilaku kita selalu ibadah kepada Allah dan membantu orang yang perlu bantu, dan kita membela kebenaran. Kira-kira wali enggak? Kalau kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Oleh karena itu kita ini akan mempelajari namanya hidayatul hidayah. Apa artinya? Permulaan untuk mendapat petunjuk dari Allah. Jadi ibu-ibu yang nanti terus-menerus kita mengikuti ngaji kita hidayatul hidayah ini, insya Allah kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga anak kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, suami mendapatkan hidayah dari Allah, tetangga mendapatkan hidayah dari Allah, dan semua teman dan teman kerja juga hidayah dari Allah. Sehingga apa yang dipikirkan hal yang baik, yang dikerjakan hal yang baik, yang dikerjakan hal yang baik, sehingga membawa kebahagiaan dunia akhir. Inilah yang kita baca pada malam ini sebagai pengantar tentang kitab Hidayatul Hidayah, yang malam ini kita bicarakan tentang Imam Al-Ghazali, dan insya Allah pada pertemuan kedua kita akan nanti bicarakan mulai dari mukadimahnya kitab Hidayatul Hidayah ini. Semoga nantinya